Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dan juga rekan saya Siva dan Ijah. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang penipuan pelaporan keuangan dan pasar modal. Sebelum lanjut ke penipuan, di sini kita bahas pasar modal terlebih dahulu. Pasar modal pada dasarnya mirip dengan pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Perbedaannya hanya terletak pada komoditas yang diperdagangkan, di mana yang diperjualkan di pasar modal adalah dana ataupun modal. Nah, melalui kegiatan penanaman modal tersebut di pasar modal, diharapkan akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Meskipun kegiatan pasar modal untuk mendapatkan keuntungan, namun semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari kemungkinan adanya risiko. Berarti kegiatan di pasar modal merupakan mata uang atau koin dengan dua muka. Satu sisi akan memberikan keuntungan, tapi di sisi lain akan dihadapkan pada risiko. Karenanya diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta naluri bisnis untuk menganalisa efek yang dibeli dan efek mana yang akan dijual, di samping mempunyai dana atau modal, karena seorang investor tidak akan bekerja sia-sia dalam melakukan investasi di pasar modal. Terus untuk mengenai penipuan pelaporan keuangan, intinya tidak perlu kita bahas secara komprehensif lah. Yang jelas di mana ada uang terlibat, di situ kemungkinan besar akan menemukan para penipu. Dan untuk sasaran dari penipuan pasar modal itu sendiri tidak lain ada bank, termasuk bank umum atau bank pusat, dan juga nasional atau sentral bank, simpan pinjam, serikat kredit, bank hipotek, dan bank investasi tentunya. Semua pelaku dari pasar modal bisa menjadi korban dalam satu atau lain cara, tidak ada yang dikecualikan. Misalnya, bank bisa tertipu dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan yang curang, atau dengan menjadi peserta tidak langsung dalam skema penipuan, seperti halnya operasi pencucian uang, di mana layanan bank digunakan untuk tujuan yang tidak benar, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada model investasi efek. Investor membeli sekuritas dengan harapan investasi mereka akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan setidaknya dalam satu dari dua cara, melalui dividen ataupun melalui apresiasi nilai pasar sekuritas. Nilai pasar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sebagian besar nilai sekuritas didasarkan pada probabilitas perusahaan atau nilai historis. Dengan penilaian dari hasil operasi dan kondisi keuangan saat ini, dan juga evaluasi, kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ismatul Harisya, NIM 229 dari Akuntansi E 2018. Materi selanjutnya mengenai ikhtisar informasi keuangan dan persyaratan untuk mempresentasikan secara adil. Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang besar meliputi: yang pertama laporan manajemen, yang kedua laporan auditor independen, yang ketiga laporan keuangan utama. Untuk laporan keuangan utama ini terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham. Lanjut, yang keempat ada diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Yang keenam,
yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, yaitu data kuartal terpilih. Sebagian besar pendaftar sekuritas di Amerika Serikat diharuskan untuk memasukkan informasi keuangan 5 bulan tertentu ke SEC di berbagai tahunan, triwulanan, dan perizinan berkala, termasuk laporan tahunan pada formulir 10K dan laporan sementara triwulan pada formulir 10Q. Sampai saat ini, GAAP mewakili badan bimbingan otoritatif yang diumumkan oleh satu atau lebih dari berikut ini. Yang pertama yaitu FASB, yang kedua itu APB, yang ketiga itu AICPA, yang keempat itu EITF. Yang selanjutnya, pada tahun 2009, standar akuntansi dan pelaporan di Amerika Serikat mengalami restrukturisasi besar-besaran dan modifikasi dari GAAP non-pemerintah yang otoritatif menggantikan FASB, AICPA, EITF, dan literatur terkait yang tidak termasuk panduan SEC. Salah satu tujuan utama dari mengembangkan modifikasi adalah untuk menyederhanakan akses pengguna dengan memodifikasi semua GAAP Amerika Serikat yang berwibawa di satu tempat. Selanjutnya mengenai ikhtisar penipuan dalam laporan keuangan. Informasi keuangan yang mengandung kecurangan biasanya berupa kesalahan penyajian material dibuat dengan sengaja atau yang sembrono, yang asal-asalan dalam satu atau lebih jenis laporan. Umumnya mengenai laporan keuangan tahunan dan triwulan. Salah saji seperti ini umumnya melibatkan pernyataan pendapatan yang berlebihan, meremehkan biaya, melebih-lebihkan aset, penghilangan kewajiban, kesalahan karakterisasi, atau kegagalan untuk mengungkapkan transaksi, peristiwa akuntansi, atau materi informasi lainnya kepada presentasi yang adil dari hasil operasi yang dilaporkan, dan menyesatkan secara materi pengungkapan sehubungan dengan MD&A, resiko likuiditas, produk dan layanan serta kemanjurannya, kesuksesan pasar, dan sebagainya, dan informasi tambahan. Assalamualaikum, saya Sindria Fatina Izumah, NIM 234 akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu penyimpangan akuntansi sebagai elemen penipuan keuangan. Menurut SAS Statement of Auditing Standard nomor 99, pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan mendefinisikan kecurangan keuangan yang melibatkan penyimpangan akuntansi sebagai berikut: kesalahan penyajian yang timbul dari laporan keuangan yang mengandung kecurangan disengaja atau penghilangan jumlah yang diungkapkan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yang selanjutnya itu tindakan yang mengandung kecurangan laporan keuangan. Ini menurut Statement of Auditing Standard atau SAS. Yang pertama yaitu manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang keliru atau penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan tentang peristiwa, transaksi, atau informasi penting lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan prinsip akuntansi yang disengaja yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapannya. Yang selanjutnya, secara umum, tanda penipuan finansial meliputi hasil yang dilaporkan tidak sesuai dengan GABP. Lalu adanya tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan. Adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Biasanya ini muncul akibat kurangnya kontrol yang tidak memadai atau pemisahan tugas yang tidak memadai. Lalu adanya penyembunyian adanya penyembunyian melalui pemalsuan, pengubahan, penghancuran atau penyembunyian dokumen dan bukti akuntansi lainnya.
Lalu collusion atau kolusi atau bersekongkol, adanya persekongkolan. Lalu yang terakhir yaitu representasi yang keliru tentang berbagai macam faktor. Salah satu contohnya seperti mengatakan aktivitas pengendalian telah dilakukan dengan benar, namun kenyataannya sebenarnya masih belum dilakukan dengan benar. Nah, untuk yang selanjutnya itu pada gambar ini, gambar orang tersebut ini adalah Carles Ponzi. Nah, pada tahun 1920, Carles Ponzi ini menjalankan skema investasi pada bisnisnya yang menjanjikan pengembalian hingga 50% kepada investor. 50% tersebut katanya diperoleh dari investasi dan arbitrase kupon balasan internasional portal Union. Namun pada kenyataannya setelah beberapa kesuksesan awal usahanya, Carles Ponzi mengalami kerugian. Nah, untuk menjaga bisnisnya tersebut, Carles Ponzi ini membayar pengembalian yang dijanjikan 50% tersebut dengan menggunakan dana yang disediakan oleh investor baru. Meskipun kasus Carles Ponzi ini terungkap dan sudah mendapat hukuman, bahkan dia meninggal tanpa memiliki uang, namanya tetap hidup untuk mengidentifikasi penipuan keuangan semacam itu yang dikenal dengan sebutan skema Ponzi. Selanjutnya penipuan bank. Bank berinvestasi dalam pinjaman kepada entitas yang setidaknya sebagian didasarkan pada ketergantungan pada laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang disediakan oleh peminjam. Dengan demikian, laporan keuangan yang mengandung kecurangan biasanya itu digunakan untuk menipu pemberi pinjam, seperti halnya mereka menipu investor ekuitas, biasanya dengan melebih-lebihkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Menurut Fraud and Fraudulent and Recovery Act of 2009 atau VERA menyatakan bahwa melebih-lebihkan nilai properti yang dijaminkan dengan hipotek merupakan kejahatan. Selanjutnya penipuan pada auditor. Tujuan audit independen adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan memang menyajikan secara wajar kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan itu dilaporkan sesuai dengan GAPP. Jika hasil yang dilaporkan itu mengandung penyimpangan akuntansi dan tidak sesuai dengan GAPP, kegagalan yang disengaja atau mengungkapkan kondisi tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan pada auditor. Jenis kecurangan ini bertujuan untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor dan menjaga auditor agar tidak mengetahui dan mengungkapkan penyimpangan akuntansi. Kecurangan pada auditor ini biasanya mencangkup beberapa kombinasi dari elemen berikut. Yang pertama, representasi yang keliru oleh manajemen atau karyawan, atau keduanya tentang sifat transaksi. Yang selanjutnya, penyembunyian transaksi penipuan dengan cara pemalsuan, perubahan, dan manipulasi dokumen dan catatan akuntansi. Lalu subornasi kolusi untuk penipuan dari antara manajemen atau karyawan ataupun keduanya. Lalu kolusi dengan pihak ketiga atau bersekongkol dengan pihak ketiga atau karyawan lain dari perusahaan korban. Lalu penipuan seperti memberi informasi palsu kepada auditor sebagai tanggapan atas pernyataan audit mereka. Yang terakhir, pemusnahan barang bukti atau menahan dokumen penting atau keduanya seperti surat sampling. Yang terakhir, beberapa pengamatan terhadap penipuan keuangan. Menurut Securities Litigation Study 2009, jumlah kasus menurun menjadi 155 dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu 210. Kecurangan keuangan dapat diminimalkan dan dikurangi pengaruhnya terhadap pasar modal dan investor jika dicari dan dikendalikan pada tahap awal. Penerapan kewaspadaan yang memadai dan skeptis
rasisme profesional dapat berfungsi sebagai pencegahan penipuan keuangan dan kerugian keuangan yang diderita oleh investor dan pengguna informasi keuangan lainnya. Penipuan dari dalam, yaitu lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan bank investasi terkadang ditipu oleh karyawan sendiri, seperti pencurian aset pemberi kerja atau aset pelanggan yang berada dalam pengawasan institusi. Cukup sekian penjelasan materi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.